istidraj. Di antaranya adalah ayat ini. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Mereka melupakan peringatan Allah. Jadi kalau ada seseorang itu melupakan peringatan Allah, abai terhadap nasihat kebaikan, abai terhadap perintah agama, abai terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan pada dirinya, lalu dia mengabaikan, lalu dia menolak. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka Allah akan bukakan untuk dirinya yang mengabaikan itu semua pintu-pintu kesenangan ada di hadapannya. Semua pintu kesenangan ada di hadapannya, semuanya jemaah. Mau dibukakan dari sisi timur, barat, utara, selatan, dari atasnya, dari bawahnya, kesenangan itu akan didatangin buat dia malah. Kenapa kok dia makin melanggar, semakin banyak hartanya, makin jauh dari Allah, makin deras aliran rezekinya? Kenapa dia makin bermaksiat, kok semakin berjaya dalam penampilan dunianya, dalam sesuatu yang tampak secara zahirnya? Ada kalimat dalam ilmu syar'i, kalimat itu dikenal dengan istidraj. Fase Allah memberikan jor-joran apapun yang ia inginkan, membuat ia kemudian makin jauh dari Allah. Setelah semakin jauh dari Allah, maka Allah akan berikan timpaan siksaan yang datangnya sekonyong-konyong. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Semakin ia melupakan peringatan yang Allah berikan, semakin Allah bukakan pintu-pintu kesenangan apapun yang dia inginkan. Kalau hari ini kita dibuat oleh Allah senang hidupnya, cukup hartanya, sehat badannya, terpenuhi semua yang dihajatkannya, lalu kok membuat kita makin jauh dari Allah? Harus hati-hati ya hadirin. Jangan-jangan itu istidraj. Salah satu karakter istidraj itu gambarannya harta yang diberikan Allah membuat ia semakin jauh dari Allah. Itu istidraj. Itu istidraj. Kalau harta yang barokah, ciri-cirinya antara lain banyaknya tidak mendatangkan madarat, sedikitnya tidak membuat lupa bersyukur, menjadikan kita hamba yang lebih mendekat kepada Allah. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan perintah Allah, lalu mereka diberikan kesenangan. Abwaaba, dibukakan pintu-pintu kesenangan. Kulli syai', dari segala penjuru. Mau masyhur, Allah izinkan masyhur. Mau kaya, Allah kehendaki kaya raya. Berlimpah harta, Allah kasih berlimpah harta. Tapi kalau membuat dia semakin jauh dari Allah, apa yang terjadi? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Sampai idza farihu, kalau mereka sudah teramat sangat senangnya. Farihu, kalau sampai mereka sudah amat sangat gembiranya. Bima utu, dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Akhadnahum baghtah, kami datangkan siksaan untuk mereka secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, maka
Ketika itu mereka diam, mublisun, lalu mereka berputus asa. Inilah istidraj. Karakternya, harta yang didapat membuat semakin jauh dari Allah. Karakter yang pertama istidraj, hartanya membuat makin jauh dari Allah. Karakter yang kedua, tidak pernah membuat pemiliknya merasa puas. Tidak pernah membuat pemiliknya merasa puas. Dan orang yang sudah kena istidraj tidak akan pernah bersyukur berapapun banyaknya harta yang ia peroleh. Yang pertama, membuat makin jauh dari Allah. Dua, tidak pernah merasa puas. Yang ketiga, tidak pernah bersyukur. Hatta idza farihu bima utu, sampai kalau Allah sudah bukakan semua pintu, idza farihu, dan dia bertambah-tambah senangnya, idza farihu, bertambah-tambah bahagianya, bima, atas apa-apa utu yang Allah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, secara tiba-tiba Allah turunkan malapetaka dalam hidupnya. Fa idza hum mublisun, lalu kemudian mereka terdiam dan berputus asa. Coba lihat ke diri kita. Ada apa sama kita, hadirin? Dengan gelar yang kita punya, ilmu yang dititipi Allah sama kita, harta yang Allah sedang amanahkan di pundak kita, kediaman yang kita tempati dan kendaraan yang kita tunggangi, serta peralatan aksesoris yang kita punyai. Coba dilihat, dipakai untuk apa semuanya? Kendaraan, handphone, harta dunia, dan semua perhiasannya dipakai apa sama kita selama ini? Membuat jauh dari Allah, mengabaikan perintah Allah, melupakan peringatan yang Allah berikan. Makanya kan ayat ini awalannya, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaab kulli syai'. Falamma, tatkala, nasu, mereka melupakan, ma dzukkiru bihi, peringatan yang sudah datang pada mereka. Ada nasihat diabaikan, peringatan diabaikan. Ada cuplikan video yang tiba-tiba lewat di beranda, diabaikan. Falamma nasu ma dzukkiru bih, ketika ada peringatan datang, nasu, mereka sengaja melupakan, melalaikan, nggak mau mendengarkan. Bahaya ternyata jemaah. Nasu ma dzukkiru bih, melupakan peringatan, melalaikan terhadap peringatan, abai terhadap nasihat, itu membahayakan diri kita sendiri. Salah satu gerbang awalnya, Allah nanti akan datangkan satu malapetaka secara tiba-tiba, gara-garanya nasu ma dzukkiru bih, karena dia sengaja melupakan peringatan yang datang pada dirinya. Sekarang coba di screening pelan-pelan. Kunna adalah kita semua nih. Nata'allam, kalau kita ngaji, li anfusina, adalah untuk diri kita sendiri sebelum orang lain. Kita belum dulu untuk siapapun, tapi kita ngaji untuk diri kita sendiri. Coba lihat gimana diri kita. Coba lihat sejauh apa
harta itu kita pergunakan. Kalau ilmu dipakai malah makin sombong, dengan gelar jabatan yang ditorehkan atas prestasi dunia yang itu, Allah lagi-lagi Allah tentu saja yang menitipkan. Dengan harta yang sedang Allah amanahkan, kok makin tinggi, makin congkak, makin mudah merendahkan orang lain, makin meremehkan orang lain, mengabaikan terhadap nasihat, menyepelekan satu kebaikan yang sedang disampaikan. Boleh jadi masuk dalam golongan ayat-ayat ini. Falamma nasu ma dzukkiru bih. Ketika mereka abai terhadap nasihat-nasihat yang datang kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dibuka sama Allah semua pintu. Hatta idza farihu, dibuat senang sama Allah. Biarin dia bahagia, biarin dia gembira. Tapi gembira dalam tanda petik makin jauh dari Allah, makin lalai dari mengingat Allah. Makin banyak harta, makin gak pernah sedekah. Makin banyak amanah yang Allah titipkan, makin gak pernah mau berinfak. Makin mewah tunggangan yang dia kendarai, makin sombong tatkala dia tunggangi. Makin besar jabatan dan tinggi kedudukan yang dia diamanahkan, dalam hal ini makin mudah menindas dan berbuat zalim kepada orang lain. Hatta idza farihu bima utu, sampai kalau dia senang bahagia dengan apa yang Allah berikan, akhadnahum baghtah, Allah azab secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, dan pasti mereka akan terdiam. Mereka terdiam dan pasti mereka akan berputus asa. Screening. Pastikan harta yang kita punya selalu kita libatkan untuk mendekat kepada Allah. Pastikan ilmu, keahlian, apapun bentuknya yang kita miliki, selalu kita pergunakan untuk menolong agama Allah. Pastikan tenaga waktu luang yang kita sempat dengan waktu luang yang dimiliki dipakai untuk dedikasi agama Allah. Pastikan kalau jamaah punya anak, cucu, keturunan, semuanya dipakai dalam rangka menolong agama Allah. Libatkan untuk terlibat di dalam agama Allah. Pastikan kalau jamaah punya ilmu, ajarkan lagi kepada yang lain untuk semakin mendekat kepada Allah. Pastikan kalau hadirin punya pangkat, jabatan, tanda tangan yang membuat orang makin dekat kepada Allah. Falamma nasu ma dzukkiru bih, karena ketika mereka lupa terhadap peringatan yang telah datang kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', dibuka sama Allah semua pintu. Hatta idza farihu bima utu, sampai kalau kamu senang dapetin harta kok senang, dapetin kedudukan senang, ilmunya bertambah senang dan seterusnya, tapi tidak membuat makin dekat kepada Allah, nggak membuat makin yakin sama Allah, lah kok ilmunya makin sombong, makin congkak, makin jauh dari Allah, hartanya kok makin jauh, dengan pangkatnya kok makin berbuat zalim. Akhadnahum baghtah, bisa Allah siksa sepedih-pedihnya siksaan. Sekarang screening lah jemaah. Screening. Harta dicek, pangkat jabatan, kedudukan dicek, ilmu dicek, perubahan satu demi satu yang kita sekarang alami dicek. Makin dekat nggak kita sama Allah setelah Ia hadir? Kita makin dekat nggak sama Allah setelah punya harta,
kendaraan yang prima, ilmu. Anda mungkin jadi orang yang lebih ahli sebagai seorang spesialis di bidang kedokteran, atau sebagai seorang arsitek, atau sebagai seorang mandor, atau keahlian apapun itu. Coba lihat, dengan keahlian Anda makin dekat nggak sama Allah? Atau kita makin jauh dari Allah? Kita ini makin dekat atau makin jauh dari Allah? Coba dilihat jemaah. Karena harta itu ya ujian, pangkat jabatan juga ujian, semuanya tetap ujian. Jangan dikira punya harta gak diuji, punya harta diuji. Jangan dikira dengan banyaknya Anda memiliki uang tidak diuji, itu ujian. Banyaknya uang ujian, panjangnya gelar ujian, dikaruniai ilmu ujian, dikaruniai pangkat ujian, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang masyhur dengan ini kekuasaan tertinggi ujian. Sehat ujian nggak? Sehat ujian. Dibawa kemana? Mau dibawa kemana jemaah? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah, sampai kalau kamu terlena bersenang-senang, sampai kamu lupa kepada pemberi kesenangan itu sendiri, melupakan Allah, melalaikan dari Allah, gak sadar bahwa semua ini sedang Allah titipkan, dan Allah mau titipannya itu dipakai untuk yang baik-baik. Hatta idza farihu bima utu, sampai kalau dengan kesenangan itu dia lupa dari Allah. Dari semua yang Allah berikan dia gak bersyukur, dari semua yang Allah berikan malah makin jauh dari Allah. Akhadnahum baghtah, Allah cabut, Allah datangkan azab, Allah datangkan malapetaka. Fa idza hum mublisun, pasti mereka akan terdiam dan berputus asa. Tak bisa berkata-kata lagi. Waliyadzubillahi min dzalik. Ayat 45. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Maka orang-orang yang zalim itu akan dimusnahkan Allah sampai ke akar-akarnya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, dan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Catat baik-baik, tidak ada pesta yang tidak usai, tidak ada kezaliman yang tidak akan selesai. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tidak ada pesta yang tidak usai, tidak ada kezaliman yang tidak ada kezaliman yang tidak selesai. Semua kezaliman, faquti'a dabirul qaum alladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kamu zalim, Allah sikat sampai ke akarnya. Kalau orang itu berbuat
berbuat zalim, maka kezalimannya akan Allah musnahkan. Sampai mana? Ke akar-akarnya, habis. Fakuti'a dabirul kaum. Kalau ada kaum yang berbuat zalim, dimusnahkan sama Allah sampai ke akar-akarnya jemaah. Nggak berbekas, nggak tersisa. Mana kerajaannya Fir'aun? Ada bentuknya. Mana pasukannya? Mana Raja Namrud? Zalim. Kemana sekarang? Allah musnahkan sampai ke akarnya. Sampai akarnya itu dicabut sama Allah semuanya. Karena berbuat zalim. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim itu akan Allah musnahkan sampai ke akar-akarnya. Kata Imam Hasan Basri, barang siapa yang diluaskan oleh Allah namun dia tidak melihat dan tidak sadar bahwa Allah telah memperdayanya, dengan diluaskan rezekinya lalai, dengan diperbanyak rezekinya ingkar, makin bertambah ilmunya sombong, makin tinggi kuasanya zalim. Barang siapa yang diluaskan dalam perkara dunia oleh Allah namun dia tidak melihat dan tidak sadar bahwa itu adalah cara Allah memperdaya dia, berarti dia adalah makhluk yang tidak mempunyai pikiran. Dan barang siapa yang disempitkan Allah namun dia juga tidak sadar bahwa Allah menangguhkan kesenangan baginya, berarti ia juga tidak mempunyai pikiran, sebagaimana firman Allah yang tertera di atas. Kok makin banyak harta makin zalim? Kok makin berkuasa makin zalim? Kok makin berilmu makin sombong? Dia lupa bahwa Allah sedang memperdaya dirinya dan dia tidak makin dekat sama Allah. Orang ini orang-orang yang tidak berakal, kata Imam Hasan Al-Basri. Ulama tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Fase kedua terbaik dalam Islam. Fase pertama fase sahabat, khairun nasi qarni. Sabda Nabi, sebaik-baik generasi itu generasiku. Maksudnya generasi para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. 3 generasi emas. Yang berkata barusan adalah generasi keduanya, generasi tabi'in, ulamanya Imam Hasan Al-Basri. Kamu kaya tapi makin jauh dari Allah, nggak punya akal. Kamu banyak ilmu tapi kok sombong, nggak punya akal. Kamu banyak memiliki kenikmatan kesenangan tapi kok terpedaya, nggak punya akal, kata Imam Hasan Basri. Nggak cukup yang itu aja, Imam Hasan Basri juga bilang, kalau ada mereka yang miskin disempitkan oleh Allah dan nggak sadar, tambah-tambah tidak berakal. Sama aja. Jadi mau kaya, mau miskin, cukup atau mau berkuasa atau rakyat biasa, berilmu atau tidak berilmu, kalau membuat kita makin jauh dari Allah, berarti kita tidak berakal. Semua ujian. Tapi kan kalau buat orang beriman semuanya baik. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amruhu kullahu khair. Sabda Nabi, sungguh menakjubkan perkara orang beriman, karena semua urusannya adalah baik.
Kalau diberi nikmat dia bersyukur, maka itu baik. Diberi ujian dia bersabar, maka itu baik. Senang gak jadi orang beriman? Senang, baik semua yang dia dapatkan. Kita lanjut ke Al-Quran, surah Al-An'am, ayat yang ke 46. Jadi kata Imam Hasan Basri, orang-orang yang demikian orang-orang yang tidak berakal. Ayat 46, teman-teman dibuka Al-An'am 46. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Katakan wahai Muhammad, terangkan kepadaku jika Allah mencabut pendengaran, Allah mencabut penglihatan, Allah menutup hatimu, siapa yang bisa mengembalikan semuanya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Kalau Allah cabut sam'akum, pendengaran kita semuanya, yang bisa mengembalikan pendengaran kita siapa jemaah? Hadirin, satu gendang telinga kita pecah, ini gak ada spare partnya lainnya, gak ada jemaah. Oh bisa diganti sama punya orang lain, tidak akan pernah secanggih, sehebat bagaimana Allah menciptakan gendang telinga kita yang sudah sempurna Allah cipta. Satu mata kita dicabut jamaah, la haula wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu mata kita dicabut, nggak akan pernah bisa diganti dengan mata yang lain, walau berapapun Anda bayar mahalnya. Makanya sebaik-baik pencipta adalah Allah. Ada gitu jual beli spare part manusia gitu, ada. Badan kita nih bukan kayak onderdil motor. Olinya habis, ada oli yang baru, ada. Rantainya putus, ada rantai yang baru, ada. Ban dalamnya pecah, bisa nggak ganti ban tubles aja? Ada. Remnya udah, remnya apa? Kalau kampasnya udah habis, kampas remnya udah habis nih, ada nggak yang baru? Ada. Onderdil motor mah banyak. Mau ori, KW1, KW2, apa KW3? Emang manusia ada gitu? Gendang telinga kita pecah, tolong dong pasang gendang telinga yang baru. Mungkin oli mesin kita di tubuh kita udah capek, tolong dong diganti yang baru biar kita lebih muda. Mungkin fisiknya 70 tahun gitu secara tampilan luarnya, tapi dari dalamnya seperti 17 tahun gitu. Gak bisa. Allah kalau udah nyabut, ya Allah, makanya semoga jemaah mumpung masih punya mah dipakai buat amal salih. Waktu, sehat, sempat, punya ilmu, punya harta, punya pangkat, kuasa, jabatan, semuanya dipakai untuk beramal salih. Kalau Allah mencabut pendengaranmu, Allah mencabut penglihatanmu, Allah menutup hatimu, siapa yang bisa mengembalikan selain Allah? Siapa yang bisa mengembalikan selain Allah? Gak ada hadirin, cuma Allah. Gak ada jemaah, cuma Allah. Cuma Allah. Ayat 47. Mereka tuh tahu, ayat 46, mereka tuh tahu sebenarnya tentang kekuasaan Allah, maha hebatnya Allah, tapi mereka malah tetap berpaling. Orang-orang kufur begitu, salah satu karakter-karakternya. Ayat 47. Qul ara'aita
sampai kepadamu secara tiba-tiba, maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim? Nanti kalau datang azab Allah, maka biasanya azab itu Allah datangkan kepada orang-orang yang zalim. Orang zalim yang kena nih. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu adalah untuk memberi mubasysyirin wa mundzirin, kabar gembira dan memberi peringatan. Faman amana, catat baik-baik, kabar gembiranya ada di sini. Barang siapa yang beriman, wa aslaha, lalu dia mengadakan perbaikan, memperbaiki dirinya, memperbaiki amalnya, bertaubat dengan taubatan nasuhanya, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada kekhawatiran untuknya, walahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih hati. Siapa yang gak khawatiran, siapa yang gak sedih hati, siapa yang gak overthinking, adalah mereka yang amana wa aslaha, yang beriman dan beramal salih serta memperbaiki diri mereka. Aslah, memperbagus amalannya, memperbagus kualitas beribadahnya, memperbaiki hubungannya sama Allah. Aslah. Man amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang beriman, siapa yang mau memperbaiki diri, maka bagi mereka tidak ada rasa takut, cemas, khawatir, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau kita beriman, kita mau terus memperbaiki diri, maka kita tidak cemas dan tidak bersedih hati. Kan kita mau memperbaiki diri, gak sedih, santai hadirin. Kita tidak memperbaiki diri, baru sedih. Tapi kalau kita mau aslah, memperbagus, aslah itu akar katanya itu salih. Salih itu artinya baik. Aslah itu proses memperbaikinya. Lah kalau sekarang misalnya belum baik, maka besok harus baik. Kalau besok sudah baik, lusa harus jadi yang lebih baik. Kayak gitu aja jemaah. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kamu beriman dan terus mau memperbaiki dirimu, maka gak perlu ragu, gak perlu cemas, dan gak perlu sedih. Ada Allah yang siap membersamaimu. Allah menemani kita, Allah yang bimbing kita. Allah jamin kita pasti gak ada ragu, gak ada khawatir, gak ada cemas, gak ada gelisah, gak ada sedih. Ditambah lagi, kita pasti beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad sungguh,
aflaha, beruntunglah. Man, siapa yang beruntung? Zakkaha, yang mau mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang gak mau introspeksi diri. Karena kalau ada kritikan, dan kritikan itu membangun, dan memang kritikan itu membuat kita lebih baik, terima, ambil, introspeksi. Lain, kalau kritikan itu membuat kita jauh dari mimpi, abaikan, jangan dengarkan. Kalau kritikan itu membuat kita jauh dari Allah, abaikan, jangan dengarkan. Kritikannya kayak gimana? Mbak kan masih muda, ngapain ngaji? Nanti aja kalau udah tua, kalau udah nenek-nenek baru ngaji. Kritikan yang membuat kita jauh dari Allah. Nasihat sekalipun yang kata dia, saya mau nasihatin jenengan ya, jenengan tuh ya nggak usah rajin-rajin kalau ngaji. Ngaji itu setahun sekali aja lah. Ngapain sih ngaji setiap hari? Kalau ada nasihat yang membuat jauh dari Allah, jauh dari mimpi dan goals kita adalah syurganya Allah, abaikan. Itu nasihat bukan buat kita. Gak usah dengerin. Tapi kalau ada nasihat baik, saya usul bagaimana kalau cara menyampaikannya baik, pilihan diksi demi diksi kalimatnya baik, tutur katanya baik, dikemas nasihat itu dengan kemasan yang baik, disampaikan di waktu terbaik. Saya izin usul ya, bagaimana kalau saya lihat kan soalnya begini, lalu saya kasih opsi A, B, C, C. Oh ya baik Pak, kami perbaiki. Siap, perbaiki. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kamu beriman, aslah, dan kamu mau memperbaiki dirimu, fala khaufun alaihim, maka nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir tentang masa depan. Wala hum yahzanun, dan nanti kamu nggak akan sedih. Hidup itu kalau kita yakin sama Allah nggak sedih. Kalaupun ada yang berkhianat, kita yakin ini cara Allah, ini cara Allah. Kalaupun ada yang khianat, ini cara Allah untuk membentuk kita lebih berhati-hati lagi sama orang, lebih teliti lagi memilih siapa yang akan dekat, lebih akhirnya harus berbaik sangka kepada Allah bahwa kalaupun ada yang pergi pasti Allah ganti yang lebih baik. Atau kalau misalkan jamaah punya sesuatu dan itu mengecewakan, maka jamaah yakini bahwa sesuatu yang mengecewakan itu pasti Allah ganti dengan kebahagiaan. Pokoknya gitu aja nih jamaah. Hari ini kecewa, besok bahagia. Udah bahagia, mesti akan ada wayahnya kita kecewa. Udah kecewa, nanti bahagia. Bahagia nanti begitu dong nih jamaah hidup kan. Kadang senang, kadang susah. Ntar susah sebentar, senang lagi. Ntar senang, susah lagi. Kan gak apa-apa, kan hidup begitu. Watilkal ayyanu nudawiluha bainan nas. Buka Ali Imran. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Wahai manusia, hari demi hari silih berganti hanya sebagai tempat. Tilkal ayyam nudawiluha, hari yang bergilir itu pun kami pergilirkan di antara kalian. Sekarang muda, besok tua. Tapi habis itu bisa muda lagi nggak? Itu dia. Kan tadinya kita lemah. Setelah lemah, qawi, kuat. Anak kecil kan lemah ya. Waktu bayi, balita, batita kan lemah. Terus kuat.
masa-masa remaja umur 12-an tahun sampai ke 30-an tahun. Nah, 30 tahun kurvanya udah begini. Nol, lemah, kuat sampai 30 tahun. 30 tahun menuju 60 tahun. Kan umur umatnya Nabi kan 60 tahun. 30 tahun udah begini. Mau melandai. Tetap sih di puncak. Cuman sudah dalam posisi mau turun. Nih, udah 31 tahun begini. 50, 55, 60, 70, 80. Sebentar lagi pulang. Tapi nggak mesti harus 60 ya jamaah. Artinya kita nih berapapun bisa pulang. Wah kemarin itu, Masya Allah. Masya Allah, baik Allah itu jamaah. Saya tuh kadang kalau safar kan suka-suka pesen sama wasiat ya hadirin. Jamaah saya mau pergi ke sini, ke situ. Kadang kan saya suka wasiat ya sebelum safar. Titip ya jamaah. Karena emang umur tuh gak ada yang tahu jemaah. Dalam perjalanan kami kemarin itu yang kemana mas? Ke Surabaya. Dalam perjalanan saya jemaah ke Papua, ke Oman, ke Singapura, Malaysia, Mekah, Madinah, Makassar, lalu ke Medan. Perjalanan ke Surabaya kemarin, iya, Masya Allah pesawatnya kayak mau jatuh jemaah. Apa namanya? Turbulensinya, semuanya begini, semua penumpangnya tuh begini, kelihatan kepala semua. Tahu tiba-tiba pesawatnya les. Udah lemas batu di atas pesawat, saya udah lemas batu, udah berdoa, ya Allah nih kalau pesawat jatuh ya Allah, udah ya Allah, mudah-mudahan hamba wafatnya husnul khotimah ya Allah. Ngeri sekali jemaah. Dari semua perjalanan pesawat yang atas pertolongan Allah kami ada di dalamnya, kemarin itu yang paling mengerikan. Padahal cuacanya nggak hujan ya man, cuacanya nggak hujan jemaah, tapi pesawatnya turbulensinya tuh, wah ini semua pada wah, Masya Allah. Wah udah ini udah di atas cuma bisa ya pasrah berdoa udah. Ini kalau udah jatuh udahlah, qadarullah ma syaa fa'al, udahlah mungkin saya nggak pulang lagi. Tapi ternyata Allah maha baik jemaah. Allah maha baik. Ya sekarang kita masih bisa kumpul lagi ternyata. Sepanjang perjalanan pesawat udara yang paling mengerikan kemarin itu pas ke Surabaya, qadarullah ma syaa fa'al. Padahal nggak kenapa-napa loh hadirin. Cuacanya nggak buruk, nggak hujan. Karena kalau hujan dari kaca jendelanya kan juga ketahuan ya hujan. Kita pernah sih ngalamin turbulensi, pesawatnya goyang, pesawat tiba-tiba gitu pernah, tapi nggak separah yang kemarin. Ya Allah. Tapi lagi-lagi Allah maha baik. Allah maha baik. Masih dikasih kesempatan untuk tobat, berarti saya masih banyak dosanya ini jemaah. Makanya hadirin, nih umur gak ada yang tahu. Wah kalau kemarin udah game over ya udahlah Masya Allah. Berarti emang dikasih kesempatan, ayo banyak dosanya, kita nih banyak salahnya nih jemaah. Tobat. Mau udah banyak amal solehnya jemaah. Tapi kalau pesawatnya kayak kemarin, tato jatuh. Wah di sini rasanya Masya Allah. Tembok mau amal solehnya kayak apa juga tetap aja istighfar jemaah. Ya Allah ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Makanya kita nih yang dikasih umur masih hidup, ayo jemaah, cepet-cepet ngisi amal soleh banyak-banyak, cepet-cepet taubati insyafi, jangan sampai nanti pulang nyesel ya Allah, subuh dipakai tidur, nyesel ya Allah punya rumah tapi belum haji,
Nyesel ya Allah punya mobil belum haji umroh. Duh ya Allah, PR kita banyak loh jamaah. Hai jamaah, mumpung nih jamaah nih, ayo masih hidup, mumpung. Duh berat emang jamaah. Nanti kita kalau mati tuh nggak bisa balik lagi loh jamaah. Ya nggak? Iya. Kalau udah meninggal bisa balik lagi nggak? Enggak. Rabbi rji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Rabbi rji'un, ya Allah, hamba minta balik ke dunia ya Allah. Tolong ya Allah, hamba mau balik ke dunia ya Allah. Mau ngapain kamu ke dunia? La'alli a'malu shalihan. Kalau engkau izinkan hamba balik ke dunia, hamba mau beramal salih ya Allah. Fima taraktu, dulu hamba pernah ninggalin amal salih ya Allah. Subuh gak sholat, zuhur kesibukan, asar keriuhan, maghrib di perjalanan, isya kecapean, akhirnya gak sholat 5 waktu. Fima taraktu, dulu hamba gak sholat, hamba mau kembali ya Allah. Dulu hamba gak puasa Ramadan, hamba mau kembali ya Allah, mau puasa sekarang ya Allah. Apa alasanmu gak puasa Ramadan? Kan hamba musafir. Dari mana sampai mana? Kretek Wonolelo, Wonolelo Kretek. Kretek Wonolelo tuh jaraknya cuma 5 kilo teman-teman. Kalau buat teman-teman di TikTok itu 5 kilo masa disebut musafir? Kenapa gak puasa? Malas puasa ya Allah. Kenapa gak ngaji? Bukankah ngaji itu wajib? Ngaji ini wajib gak? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sabda Nabi, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi siapa? Setiap muslim. Lani a'malu shalihan fima taraktu. Yakin ya Allah, kalau kami kembali ke dunia, kami beramal salih. Kami nyesel dulu meninggalkan, padahal kami mampu untuk beramal salih. Kami nyesel gak subuh syuruk, padahal kami sanggup. Kami nyesel gak baca Quran, padahal kami sanggup. Kami nyesel ya Allah gak beribadah, padahal sanggup. Kami nyesel gak sedekah, padahal mampu. Apa Allah berfirman? Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. La'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikan, saya mau beramal salih. Kalla, gak akan pernah kembali. Yang terngiang-ngiang, ya Allah, cuma ini kalau hari ini hari terakhir saya, semoga Engkau terima amal kami ya Allah. Semoga Engkau catat kemarin-kemarin itu ada kesempatan amal salih, Engkau terima dan jadikan itu sebagai amal jariah ya Allah. Banyak kekeliruan di diri ini, kealpaan, kelupaan, kekhilafan, dosa, maksiat. Ya Allah, maafkan ya Allah. Udah kemarin cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wow, teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, udahlah. Ini kalau emang terakhir di sini ya sudah. Lah kok alhamdulillah akhirnya nyampe Surabaya. Akhirnya nyampe dari Surabaya, selesai ke Jogja. Dari Jogja nyampe lagi ke Wonosobo. Ya udah, emang kita banyak dosanya nih, harus taubat benar-benar jamaah. Lagi juga mungkin karena Allah tuh tahu ya, Irfan amalmu kurang, ayo yang sergap beramalnya.
Terus ayo jamaah, yuk sergap jamaah. Mumpung masih sempet. Nanti kalau udah gak sempet, beda ceritanya jamaah. Mumpung masih sempet, hadirin pokoknya waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya tilawah Quran, ya tilawah Quran, waktunya itikaf, waktunya sedekah. Udah pokoknya amal soleh, hidup pokoknya amal soleh aja. Ngeri loh jemaah. Kalau udah kita tahu, ya Allah ini kayaknya udah mau game over. Kalau kita tahu, tuh ngeri ternyata jemaah. Padahal ya sebenarnya tiap hari harusnya kita begitu tuh jemaah. Punya perasaan, jangan-jangan hari ini hari matinya saya lagi. Jangan-jangan hari ini saya akan wafat. Kita kan sebenarnya tiap hari emang udah mau dicabut nyawanya kan. Cuman kan kita nggak tahu aja kapan harinya. Tapi kan vonisnya dari Allah udah datang belum vonisnya? Sudah divonis. Vonisnya kemarin Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita bernyawa nggak? Pasti mati? Ya udah. Cuman kan kadang kita ingetnya baru pas pesawatnya udah begini, goyang-goyang begini, terus turun ambles sebentar tuh mbak. Waduh, lama. Wah, apa rasanya itu jemaah? Kita kan ingetnya pas begitu kan. Tiap hari itu sebenarnya, nyawamu mau tak cabut ya, ayo mau tak cabut nih. Tapi kan kita terlena sama dunia. Kan saya sehat, kan saya kuat, kan saya. Enggak, kita mau pulang. Ayo bekal. Kita mau pulang. Apa bekalnya? Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang mau memperbaiki diri, maka tidak ada yang takut, maka tidak ada yang perlu dia takutkan, dan tidak ada yang membuat dia bersedih hati. Asalkan dia beriman dan mau memperbaiki diri. Gimana cara kita memperbaiki diri? Dengan ilmu. Gimana cara dapat ilmu? Ya ngaji. Ngaji ini berubah nggak jemaah? Mungkin sehari 2 hari belum kerasa, tapi kalau setahun kerasa. Sama orang datang ke tempat gym, tiba-tiba alatnya dicobain semua, badanku udah gede belum? Dia ngaca terus. Lah itu hari pertama dia nge-gym, ngaca terus. Kayaknya udah gede ya? Belum sih, belum kelihatan. Nanti nge-gym 2 tahun mulai terlihat. Itu proses panjang jemaah. Tidak ada yang instan, semuanya proses. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Rasul Allah utus untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Faman amana wa aslah. Tapi kalau beriman, beramal salih, memperbaiki diri, fala khaufun alaihim, nggak perlu khawatir, wala hum yahzanun, dan tidak perlu bersedih hati. Ayat 49. Walladzina kadzdzabu bi ayatina yamassuhum
selalu berbuat fasik. Tahu, ya tetap dilakuin. Tahu salah, tetap dikerjakan. Ini kan jahil murakkab namanya jemaah. Tahu keliru, tetap dilakukan. Tahu gimana sih orang? Kadang-kadang suka kadang-kadang. Ya ini buat saya juga. Jangan cuma pintar ceramah doang. Pandai berceramah, suaranya bagus, bacaan Qurannya bagus, ternyata fasik. Ya masa nggak tahu itu dosa? Ya pasti tahu kan jemaah. Jangan dilakuin kalau tahu. Jangan sampai kita, ini buat yang berbicara, pintar ceramah, kita ya buat yang berbicara, maksudnya kita pintar menyampaikan, ya kita malah nggak mengamalkan. Kita suruhnya ke kanan, ya malah kitanya ke kiri. Jangan jadi lilin, menerangi sekitarnya, tapi membakar dirinya sendiri. Jadilah lampu bohlam, lampu LED. Dia menerangi sekitarnya, tapi tidak merusak dirinya sendiri. Nih, jadi lampu LED begini loh jemaah. Terang, tapi nggak merusak dirinya sendiri. Tapi kan ada wayahnya rusak. Ya iya, tapi kan tidak secepat lilin. Ya kan? Tapi kan ini juga nggak merusak. Nggak ada yang pecah, nggak ada yang kurang. Kalau lilin kan berkurang. Kita yang udah pelan-pelan belajar, ngaji, diperbaiki. Mulai dari memperbaiki sholat, budal ngaji. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram juga, kalau ada videonya, potong sebar, potong jadiin story, potong jadiin WA status, potong jadiin IG story, potong jadiin video TikTok, potong, sebar. Potong aja nggak apa-apa. Kalau lagi ngaji sendirian, ajak pasangannya, udah ajak pasangannya, ajak orang tua, ajak anak-anak, ajak keluarga terdekat, ajak semuanya, share ke grup-grup WA, halal, share. Jangan jadi zalim, hadirin. Siapa yang zalim? Walladzina kadzdzabu biayatina, adalah orang-orang yang mendustakan ayatnya Allah. Yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat fasik. Kalau ngerti itu salah, itu keliru, ya diperbaiki. Tahu kita terlalu cinta dunia, bukti cinta dunia adalah beli rumah, beli mobil, padahal belum daftar haji. Jangan diterusin. Kalau udah terlanjur gimana? Ya, itu kan udah terlanjur, gak apa-apa, sudah terlanjur, gak apa-apa. Tapi habis ini pelan-pelan kita perbaiki, supaya gak masuk golongan orang-orang fasik. Kemarin kan udah terlanjur, baru tahu ilmunya sekarang, gak apa-apa jemaah. Ya ntar pelan-pelan perbaiki. Sama kalau misalkan di depan, belakang sama, rame sendirian sama. Jangan jadi orang fasik ketika sendiri dan tampil seolah beriman di keramaian. Jangan nih, lagi rame gini soleh, yuk pas sendirian juga soleh. Jangan pas rame soleh, pas sendiri maksiat. Ya jangan. Lagi rame-rame soleh, wow, kelihatan tampak solehnya. Di dalam kamar, kunci pintu, kunci jendela, kunci lemari, kunci semuanya, ternyata maksiat. Jangan. Ya soleh di depan, soleh di belakang, baik di depan, baik di belakang, soleh di keramaian, soleh juga saat tatkala sendirian.
Jangan jadi orang yang fasik. Karena orang yang fasik, mereka lah yang akan diberi oleh Allah malapetaka yang sangat mengerikan. Nauzubillahi min dzalik. Terakhir, qul la aqulu lakum iyadi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun. Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui apa yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Besok kita lanjut ayat 51. Insya Allah. Dan hari ini pelan-pelan kita semua jamaah online di TikTok, YouTube, Instagram, yuk kita semua memperbaiki diri. Karena kalau orang aslah akan beruntung. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak sedih, jangan terlalu lama sedih. Yang penting perbaiki diri, lebih hati-hati semuanya, hati-hati bertindak, hati-hati berucap, hati-hati beramal, hati-hati memposting. Pokoknya hati-hati semuanya. Nanti ada waktunya kita pulang. Mudah-mudahan doa kita terus sama, ya Allah, karuniai kami rezeki iman yang istiqomah, ruku sujud, sholat yang khusyuk dan tumainah. Anugerahi kami sahabat yang salih-salihah. Karuniai kami teman-teman yang membuat kami jadi hamba yang lebih salih. Ya Allah, anugerahi kami istiqomah. Wafatkan kami di tanah suci Mekah dan Madinah. Wafat kami dalam posisi sujud dalam sholat. Wafatkan kami di malam Jumat. Wafatkan kami sedang baca Quran atau dalam keadaan yang baik, ya Allah. Dan wafatkan kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.